Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Dan bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kita berdoa semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ummahat fillah, a'azzakunallahu wa iyyakum jami'ah. Semoga Allah memberikan kemuliaan izzah kepada para tamu semuanya. Ummahat fillah yang hadir pagi ini berada di dalam Radhatul Jannah, taman surganya Allah, di rumah Allah Al-Mutmainnah, rumah yang membawa ketentraman, kedamaian, ketenangan. Sebelum mulai, izinkan anak ingin membalas satu SMS karena penting ini. Baik, syukran. Kita akan masuk sekarang di hadis nomor berapa? 25. Baik. Hadis nomor 25, satu paket masian dengan hadis nomor 24 dan nanti juga hadis nomor 26, satu paket dengan, yaitu babnya birrul walidil musyrik.
Artinya berbuat baik, albir, berbuat baik kepada orang tua yang tidak seiman. Tetapi saya ingin melebar, tidak hanya orang tua, tetapi juga tetap berbuat baik kepada siapapun sekalipun tidak seiman. Kenapa Islam mengajarkan demikian? Tengoklah bagaimana Rasulullah SAW ketika bersikap kepada pembantunya, khadim beliau. Agamanya apa? Ndak Islam, Yahudi. Ketika pelayannya sakit, Rasulullah SAW menziarahinya. Ini akhlak. Taib. Yang kedua, bagaimana sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mesti memutuskan bahwa tanahnya orang Yahudi akan diambil oleh yang Muslim. Kemudian Umar memberikan keputusan memenangkan yang orang Yahudi. Artinya umat Islam diperintahkan oleh agama untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak hanya orang tua saja yang tidak seiman. Dalilnya mana Ustaz? Tak kasih dalil dulu. Suratnya 60. Silakan yang sudah ketemu untuk dibaca. Oh ya, yang dekat mic deh. Suratnya 60, Al-Mumtahanah. Arti Al-Mumtahanah, wanita yang diuji. Ayatnya 8. Silakan. Iya, ayat yang ke-8 ya. La yanhakumullah gitu. Allah tidak melarang, monggo. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Syukran, tolong dibatasi ya kata berbuat baik. Jangan sampai kata berbuat baik kemudian kebablasan. Jadi kata berbuat baik kepada yang tidak seiman tetap menggunakan aturan agama. Jangan sampai kebablasan. Mentang-mentang Islam mengajarkan mesti berbuat baik, akhirnya semua kebaikan dan kebablasan tidak boleh. Contoh, ketemu dengan mereka pas acara hari besar mereka, kita ikut mengucapkan, itu namanya kebablasan. Contoh lagi, karena mereka suka mengucapkan salam yang tidak Islam kepada orang Islam, kemudian kita ketemu dengan mereka, mereka mengucapin salam, kita jawab dengan sempurna, tidak boleh. Itu namanya kebablasan. Yang dibolehkan cuma jawabannya wa'alaikum, tidak ada lagi. Itu namanya tidak kebablasan. Ingat, kalau kebablasan nanti disemprit wasit, offset itu. Ya, jadi harus ada aturannya. Berbuat baik ya, tetapi ikut aturan agama. Baik. Kita masuk di nomor 25, Haddatsana Humaidi. Kata Imam Bukhari, Al-Humaidi berbicara kepadaku, ia berkata Al-Humaidi, Haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengatakan kepada diriku, qal haddatsana Hisham bin Urwah. Mengatakan kepada kami Hisham bin Urwah, kata Ibnu Uyainah. Dia mengatakan, akhbarani abi
Hisham bin Urwah mengatakan, bapakku telah mengabarkan kepada diriku. Qal, ia berkata, akhbaratni Asma binti Abi Bakrin. Kata bapaknya Hisham bin Urwah bahwa putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada dirinya, siapa? Asma radhiyallahu anha mengatakan kepada beliaunya. Qalat, dia berkata, atatni ummi raghibatun fi ahdin Nabi sallam. Kata Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibu saya kangen, raghibatun, ibu saya rindu, ibu saya kangen kepada diriku. Dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Fasa'altun Nabiyya SAW. Ini tidak seiman. Saya Asma nanya kepada Rasulullah SAW, asiluha, Rasul, boleh enggak aku nyambung beliaunya? Ini harus kita praktekkan. Karena kita belajar kitab adab, ingat, para ulama salaf sebelum bicara ilmu pengetahuan itu belajar adab. Saya ulang, ulama terdahulu sebelum bicara ilmu jadi orang pinter toh, belajar adab. Kenapa? Karena nyari orang pinter saat ini, dari dulu sampai sekarang, nyari orang pinter nggak susah. Bener. Nyari orang yang pinter ndak susah. Kok bisa Ustadz? Oh iya, lawang tiap tahun kampus di negeri ini melahirkan orang pinter kok. Nyari kampus mana saja coba, mau yang Islam, yang ndak Islam, yang umum, yang spesifik, banyak orang pinter. Tapi nyari orang yang beradab dan berakhlak itulah yang tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak itu. Jadi kalau bisa bagaimana? Kalau bisa ya pintar, ya beradab gitu. Ya kalau bisa jangan cuma beradab tapi gak pintar, jangan. Iya beradab tapi ngerti gitu, walaupun tidak pinter-pinter amat ya. Taib. Tadi Asma nanya, asiluha, Rasul, apa boleh aku nyambung kepada beliaunya? Kata Rasul, jawabannya na'am, iya. Gitu. Sementara yang hadir ini ada yang punya kerabat, ada yang punya saudara, ada boleh jadi yang punya orang tua, ada yang punya kakak, yang punya adik, yang boleh jadi sudah pindah agama. Harus mutus? Enggak, tetap nyambung. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah kemudian rahimahullah mengatakan, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah menurunkan ayat tentang peristiwanya Asma binti Abu Bakrin. Suratnya tadi sudah dibaca, suratnya 60 ayatnya 8 ya. Kok ya pas ya, padahal aku nggak ngelihat ya, Allah tunjukkan. Taib. Kita akan masuk sekarang hadis nomor 25. Ada satu fawaidnya, yaitu jawazu silatil qaribi al musyriki illam yakun minal muqatilina dzittil muslimin. Bolehnya menyambung kerabat yang tidak seiman selama mereka tidak memerangi orang-orang Islam. Berarti ndak Islam itu ada 4.
Saya ulang, orang yang tidak Islam, akidahnya beda dengan Islam, itu ada 4. 4 apa saja Ustadz? 1, yang kafir dhimmi. 2, kafir mu'ahad. 3, kafir musta'man. Yang keempat, kafir harbi. Saya ulang, orang yang tidak seiman dengan kita itu ada 4. Ada yang adzimmu, yang kedua yang al-mu'ahad, kafir semuanya itu. Ada yang musta'man, tulisan Arabnya mim sin ta alif mim nun, musta'man. Yang keempat yang kafir harbi. Harbi tulisannya Arabnya ha, ro, dan ba. Kafir dhimmi, ya pakai dzal, pakai mim. Iya, bukan Jimmy loh, nanti jadi merek mobil Rek. Lah itu orang yang tidak iman, seperti orang Islam, orangnya tidak Muslim, kafir tapi lemah lembut, baik, ya kan? Itu namanya kafir apa? Dhimmi. Kemudian ada kafir mu'ahad, orang yang tidak seiman dengan kita, tapi ada ahada, ada perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Yang ketiga, musta'man, mereka yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam. Tiga-tiganya mesti harus kita perbuat baiki. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga, sementara jarak dari aroma surga adalah 70 tahun. Jadi tidak akan mencium aroma surga. Siapa yang dari 4 itu, 3 yang tidak boleh, 1 yang mesti diberlakukan boleh, kafir harbi. Kata haroba artinya memerangi, contoh Israel dengan Palestina, ya kan? Lah saya tidak tahu itu kalau peristiwanya antara India dengan Pakistan, saya tidak tahu tuh. Yang jelas aturan agama kafir harbi mesti diperangi. Titik. Kesimpulannya hadis nomor 25 tetap nyambung kepada karib kerabat sekalipun tidak seiman. Sekarang ada tambahan dalil, siapa kerabat? Yuk dicatat biar tahu. Kata kerabat, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah seseorang yang berjumpa atau nyambung sampai tingkatan jalur keempat. Saya ulang, siapa kerabat kita? Seseorang yang kita jumpai atau bersambung sampai jalur keempat. Keempat itu siapa Ustadz? Mari kita lihat. Contoh, namanya Abdullah, putranya Abdurrahman. Jadi Abdullah bapaknya Abdurrahman. Abdurrahman bapaknya Khalid. Khalid punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim. Ini asal nama saja loh ya. Saya ulang. Abdullah punya bapak namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman punya bapak namanya Khalid. Khalid punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim. Dah 4. Seluruh keturunannya, anaknya Ibrahim dan istrinya berarti kerabatnya
Abdullah. Saya ulang. Seluruh keturunannya Ibrahim dan istrinya itu adalah keturunan, adalah kerabatnya Abdullah. Jadi kalau saya gunakan pakai begini, pakai gampangnya. Abdullah punya bapak Abdurrahman, punya mbah namanya Khalid, punya buyut namanya Ismail, punya canggah namanya Ibrahim. Dah. Itu siapa? Kerabat. Sekarang bisa jenengan fikirkan, andikan satu kerabat itu jenengan undang semuanya, acara pernikahan putra putri jenengan, gedung Taman Mini nggak muat itu. Ngerti itu? Lah ya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita tidak diajarkan seperti itu. Kita hanya mentok di mbah. Bahkan seluruh keturunan mbah pun terkadang kita tidak hafal. Sementara, nah ini sekarang saya masuk, sementara berbuat baik kepada kerabat itu diposisikan oleh Allah setelah kita berbuat baik kepada orang tua. Saya pakai urutan. Pertama dengan Allah, kedua dengan orang tua, setelah orang tua karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, anak yatim, orang miskin itu nanti. Kerabat. Sementara terkadang kita ini tertutup. Kalau kerabat yang tidak seiman sudah langsung terputus. Dah, nggak ada hubungan lagi. Padahal surat 60 ayat yang ke-8 ngajarinya tidak begitu. Gara-gara dia pindah agama, akhlaknya muslim, langsung strong, langsung bikin keputusan, sudah putus hubungan. Kan begitu. Kita buktikan pakai dalil ayat. Ngaji di Al-Mutmainah tidak boleh hoak beritanya, harus pakai dalil. Tadi saya bilang apa? Posisi kerabat setelah siapa? Orang tua. Kita buka dalilnya. Pertama, Al-Baqarah ayatnya 83. Monggo. Surat 2. Mohon dengan sangat ya, mau minum menguap pakai aturan agama. Minum pakai tangan kanan, menguap mulut di ya, makasih. Dah, berarti dah top. Enggak, saya enggak negur jenengan, enggak. Seandainya ada yang begitu, yang setuju ndak balik juga boleh. Tahu setuju ndak balik? Setuju gini loh, terus nggak balik-balik gitu loh. Boleh juga, ndak apa-apa. Yuk, Al-Baqarah 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Terus. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini dalil ummahat fillah menemukan kata kerabat setelah orang tua. Allah menyebut dzil qurba setelah orang tua. Tadi sudah saya sampaikan, siapa kerabat? Seseorang yang nyambung sampai jalur keempat. Seluruh keturunan yang keempat itulah kerabat dia.
baik itu mewarisi atau tidak, baik mahram atau tidak, tetapi mereka adalah kerabat. Satu lagi ayatnya, suratnya 4 ayatnya 36. Jadi nanti maaf punten, jenengan pulang ke rumah paling tidak ada PR, nanya ke bapak ibu, Pak, baik Dewi ku mbahnya kita itu anake piro to Pak? Dah, nanti jenengan akan nanya, Pak, Bu, mbah itu kan punya orang tua, buyut kita itu anaknya berapa Pak? Tuh, coba mentok buyut nanya lagi, Pak, kira-kira tahu nggak Pak Ibu, di atas buyut itu kan canggah ya Pak ya? Lah, canggah kita tuh anaknya berapa Pak? Kata bapaknya langsung, wis lali kabeh. Yuk, surat 4 ayatnya 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Cukup, dah pokoknya kerabat posisi setelah orang tua. Gitu. Lanjut, sekarang kita akan masuk di hadis nomor 26. Hadis terakhir dari bab berbuat baik kepada yang tidak seiman. Landasan awalnya tadi suratnya 60 ayatnya 8. Kalau orang tua yang tidak seiman, landasannya surat 31 ayatnya 15. Yuk dibaca. Monggo. Pokoknya tugas jenengan bagian baca. Mbok jenengan rodok geser, aku ngerti itu kata dia kayaknya terlalu sempit, geser, aku ngerti. Selonjor boleh di sini boleh, bener. Boleh di sini selonjor, boleh enggak apa-apa. Ojo isin jenengan. Saya aja gerak-gerak terus ngene. Yuk, monggo. Ayat 15 suratnya 31. Ini dalil khusus untuk apa? Berbuat baik dengan orang tua, tapi qadarullah orang tuanya tidak seiman. Ini dalilnya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini dalil. Ingat cerita di hadis nomor 24. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini satu-satunya sahabat, bukan satunya. Ini di antara sahabat yang sampai pada ketemu sampai ke khalifah yang keempat. Sahabat Rasul ikut di eranya Abu Bakar As-Siddiq, masanya Umar bin Al-Khattab, masanya Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhu. Punya ibu yang tidak seiman. Dia tetap berbuat baik dengan ibundanya. Kalau kita mau bicara contoh yang paling tinggi, contohlah Rasulullah SAW. Punya paman yang tidak seiman, Abu Thalib, tapi akhlaknya bagus. Jadi jenengan ini orang tua, apalagi cuma tetangga, jangan gerah dulu. Gak enak tinggal di sini, gak gak ada teman ngaji. Ciptakan, jangan bilang gerah dulu. Ciptakan suasana, yang penting baik. Itu tadi makanya saya ajarkan, jangan bicara ilmu dulu, adab dulu kita betulin. Baik, hadis nomor 26. Ini akhlak seorang sahabat yang baik. Dia namanya Umar. Saya tunjukkan. Haddatsana Musa qal. Kata Imam Bukhari, Musa telah mengatakan kepada diriku.
Haddatsana Abdul Aziz bin Muslim. Abdul Aziz bin Muslim telah mengatakan kepada diriku, kata Musa, dari an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Qal, ia berkata, Abdullah bin Dinar, sami'tu ibna Umar, seorang tabi'in namanya Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar ini, anak paling tua, laki-laki. Umar memiliki 5 buah hati, 2 wanita, 3 laki-laki. Kemudian dia mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'a Umar radhiyallahu anhu khullatan siyara'a Tuba, di mana Abdullah bin Umar melihat akan ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki, yaitu adalah kain sutra, mantel jas hujan tetapi bercampur dengan sutra yang dia jual. Kemudian faqala, dia mengatakan, Umar ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta' hadihi, karena dia ingin menjual, wahai Rasul, belilah ini. Falbasha, ingat falbasha, tadi Umar bilang dia memiliki jas hujan, pakaian dingin di waktu dingin, tapi ada campuran sutra. Allah. Kemudian dia bilang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasul, adalah ibta' hadihi, Rasul belilah ini, kain sutraku ini. Falbasha yaumal jum'ah, nanti antum pakai, Rasul, nanti sutra ini dipakai waktu hari Jumat, berarti Jumatan, ibadah. Atau wa idza ja'aka al-wafudu, atau Rasul pakai saat terima tamu kenegaraan, tamu siapa saja. Faqal, maka Rasulullah SAW kemudian ngasih jawaban. Perhatikan idenya Umar. Umar punya apa? Punya kain yang ada campuran sutra. Kemudian memang niatnya untuk dijual. Rasul suruh apa tadi? Membeli, supaya apa sarannya? Dipakai ketika sholat Jumat dan dipakai saat terima tamu, jamuan. Qala, Rasulullah SAW kemudian ngasih jawaban. Perhatikan ini, jawabannya bagus. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu, kata Rasul kepada Umar, Umar, yang mau make ini kelak nggak dapat bagian di akhirat. Jawabannya api. Perhatikan cara jawab. Rasul nggak bilang gini, ndak mau, ndak toh. Idenya Umar kan dia belum ngerti tuh. Dia bilang gini, Rasul, ibta' hadihi, Rasul jenengan beli deh. Setelah dibeli, kata Umar, nanti jenengan pakai waktu ke masjid Jumatan dan jenengan maaf pakai waktu terima tamu. Kan ini bagus tuh. Tapi kata Rasul, Rasul ngerti ndak begini. Ndak mau saya, ndak begitu. Itu bukan jawaban yang mendidik. Jawabannya Rasul yang mendidik begini, innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Umar, yang mau make ini Umar, kelak di akhirat nggak dapat bagian. Itu pendidikan ke orang lain. Lanjut.
Fa'utiyan Nabi salam minha bi khulila. Maka kemudian Nabi diberi kain sutra tadi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'arsala ila Umar bi khullah. Lanjut, kain sutra tadi ceritanya oleh Rasul dikasih kepada Umar kembali. Tadi Rasul dapat hadiah kain sutra dari Umar, dia nggak jadi beli. Tapi oleh Rasul dikirimkan kembali kepada Umar. Taib, lanjut. Faqala, Umar kemudian nanya, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Rasul, gimana saya akan makai? Antum tadi ngomong, ngendikan kalau ini tidak boleh dipakai. Kok dikirimkan ke saya kembali? Oke? Umar ngasih hadiah ke Rasul. Rasul balik kirim kepada Umar. Karena Umar belum tahu tadi, kemudian Umar protes. Kaifa albasuha ya Rasul wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana saya akan pakai? Rasul, jenengan aja enggak mau pakai. Tadi jenengan bilang yang mau pakai ini kelak di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. Sebentar umat ingin punya bagian nanti di akhirat. Maka kemudian Rasul bilang, inni lam u'tikaha litalbasaha. Umar, aku ngasih sutra ini ke kamu kembali bukan tujuannya untuk kamu pakai. Bukan tujuannya supaya kamu pakai, bukan. Paham toh? Jadi boleh ngasih sutra kepada orang lain sekalipun dia seorang laki-laki. Yang penting kasih nasihat, jangan dipakai, dijual boleh. Jual beli sutra boleh, yang tidak boleh dipakai. Rasul tadi bilang yang mau make ini kelak di akhirat gak dapat bagian apa-apa. Rasul kemudian dikasih hadiah kain sutra, dibalikkan kepada Umar. Umar karena belum tahu, dia bilang, gimana saya mau pakai Rasul? Jenengan aja gak mau pakai. Kata Rasul bilang, inni lam u'tikaha litalbasaha. Aku ngasih kamu Umar bukan tujuannya supaya kamu pakai, enggak. Walakin tabi'aha, tapi tujuannya supaya kamu jual kain sutra ini. Au taksuha, atau kamu pakaikan kepada orang lain. Kasih yang tidak seiman. Fa arsala biya Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ayyusallima. Maka Umar kemudian memberikan kain sutra itu kepada saudaranya ahli Mekah yang belum masuk Islam. Loh ngono. Jadi ngasih hadiah kepada yang tidak seiman boleh. Ini ajaran Islam. Ngasih hadiah kepada yang tidak seiman boleh, apalagi yang teman pengajian. Apalagi ngasih hadiah tumbler boleh. Loh, karena ada dalilnya. Tahabu kata Rasul, salinglah kalian berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Gitu ajaran Islam. Mari kita lihat sekarang fawaidnya, hadis nomor 26. Jawazul bai'i wasyara'i inda babil masjid. Bolehnya transaksi jual beli di sekitar pintu masjid, tapi yang tidak boleh di masjidnya. Di luar masjid boleh melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau ada nanti umahat menghadiri pengajian,
orang jualannya di halaman masjid kok masih dilarang. Nah, boleh jadi dia punya aturan tersendiri, ya kan? Yang tidak boleh transaksi di masjid. Termasuk tadi transaksi jual beli yang kain sutra boleh. Gitu. Apalagi ngasih hadiah ke wanita. Laki-laki boleh nggak dikasih hadiah sutra? Boleh. Karena nanti diberikan ke istrinya boleh jadi, ya kan? Kalau maaf dia belum punya istri, dia akan jual kembali kain sutranya. Intinya yang dilarang memakainya. Contoh, boleh nggak ngasih hadiah emas ke laki-laki? Boleh. Yang penting tidak dipakai dia. Gitu loh. Taib. Lanjut sekarang fawaid yang kedua. Tahrimul harir alar rijal. Haramnya laki-laki memakai sutra. Wa ibahathu linnisa, tapi boleh wanita memakainya. Masya Allah ya, jenengan dilebihkan loh oleh agama. Laki-laki yang tidak boleh, jenengan dilebihkan nih, coba bayangin. Jadi wong wedok iki oleh ayu ya. Perempuan boleh cantik ternyata tampilannya. Boleh pakai sutra, boleh maaf pakai cincin emas. Coba. Boleh. Yang tidak boleh laki-laki pakai sutra, laki-laki pakai cincin emas. Jadi kalau nanti maaf laki-laki masih pakai cincin emas, bilangin pakai hadis, Mas, masnya buat saya Mas, gitu. Ya kalau nggak dong-dong berarti ya dia bukan orang Jawa kan gitu, nggak paham-paham. Lanjut. Wa ibahatu ihdaih. Masih nomor 2, bolehnya menghadiahkan sutra. Boleh. Wa ibahatu akhdhi thamanih. Boleh mengambil keuntungan dari jual beli sutra. Boleh. Jadi kalau maaf ada laki-laki yang di pasar jualan sarung sutra, umpamanya ada campuran sutra, boleh. Yang tidak boleh dipakai. Boleh ngasih hadiah ke wanita dan dipakainya. Pokoknya wanita tampil prima di depan suaminya. Emasnya dikenakan, ya kan? Sutranya dipakai. TOP, BGT, GTL, top banget gitu loh. Nah, gitu, ya tak? Nah ya, coba. Jenengan ternyata dipilih sama agama gitu, sama Rasul. Ya, lanjut nomor 3. Jawazu ihda'i thiyabil harir ilar rijal. Bolehnya ngasih hadiah pakaian yang sutra kepada laki-laki. Boleh. Kenapa? Li'annaha la yata'ayyanu labsuha. Karena belum tentu dia memakainya. Dah. Saya kembangkan, jangankan sutra, emas boleh. Gitu. Baik, dilanjut sekarang. Oh, masih 4. Oh, belum selesai ini. Nomor 4 fawaidnya. Jawazu ihda'il muslim ilal musyrik sauban wa ghairah. Bolehnya ngasih hadiah seorang muslim kepada yang tidak muslim pakaian ataupun yang lain. Saya qadarullah punya gini lah, saya cerita biar nyambung. Saya diantaranya penggiat di lapas. Di lapas, ada lapas Kerawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sukamiskin. Cina ini kasusnya 378, penipuan.
Dulu dengan kasus Bulog. Singkoh ini masuk Islam, tapi diantaranya karena akhlaknya di teman-teman di lapas. Engkoh ini adalah akhlaknya bagus. Teman-teman satu kamarnya, satu baraknya, ini bagus. Cerita yang disampaikan kepada kami dan Pak Kalapas adalah dia masuk Islam loh. Kenapa kau masuk Islam? Islam bagus Pak. Kenapa bagus? Islam apa saja pakai doa Pak. Itu cerita singkoh. Saya saja yang gurunya, ustadznya, nggak saya mikir ke sana. Kata singkoh, apa bagusnya Islam kok? Tanya Pak Kalapas. Islam apa saja pakai doa Pak. Pak Kalapas nanya, apa kok contohnya? Mau makan ada bacaannya Pak. Mau minum ada bacaannya. Mau ke kamar mandi Pak ada bacaannya. Sampai mau kumpul dengan pasangan Pak ada bacaannya. Cerdas. Yang kedua, apa kok bagusnya? Teman-teman Pak, saya walaupun maaf beda, teman-teman bagus dengan saya. Teman-teman yang mana? Teman-teman yang muslim. Alhamdulillah, engkau belajarnya dengan guru yang manhajnya sesuai dengan sunnah. Gitu. Lah, ini loh pentingnya adab sekarang. Bagaimana orang akan tertarik, terstimulan dengan Islam kalau pelaku Islam tidak menunjukkan adab akhlaknya dengan baik. Dah, lanjut. Nomor 5. Istihbabu labsi anfusil asyab yaumal jum'ah wal id wa inda liqa'il wufud wa nahwiha. Dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat, ketika hari Id, ketika menjumpai tamu. Dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus ketika ngaji, ketika tadi Jumat, ketika Id, ketika ada tamu dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Berarti gini. Nanti tunjukkan dalil. Berarti kalau lagi ngaji, kalau ngaji nih adus dulu. Biar baunya tidak bau jigong. Loh yono, pakai maaf baju yang tidak harus pakai minyak wangi kan? Jenengan itu sebenarnya sudah diajari. Jenengan sekarang pakainya alat untuk mencuci otomatis dari pabrikan, pasti sudah ada pewanginya. Tanpa jenengan pakai semprotan wangi loh. Kalau ingin pakai semprotan wangi, nanti kalau ketemu dengan pasangan jenengan, suami mau pulang, semprot dulu dengan maaf yang merek apa tuh yang terkenal, sak badan komplit kalau perlu. Tapi jenengan datang ngaji ke sini, sekarang seluruh alat untuk nyuci baju itu sekarang sudah ada pewanginya tanpa jenengan kasih wangi, ya kan? Mari buka surat 7 ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Betul begitu ya? Surat 7 ayatnya 31. Itu ada 3 pelajaran tuh, ada 2 pelajaran itu. Satu, suruh pakaian bagus. Yang kedua, tidak boleh makan minum berlebihan. Oh, coba. Yuk, monggo, surat 7, 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi ternyata bicara attitude, bicara akhlak, bicara tampilan, bicara maaf casing, diajari sama Islam. Saya tadi subuh gak pakai baju ini. Saya tadi subuh itu saya pakai baju yang lain, pakai sarung, karena saya ingin biar orang-orang yang biasanya gerah dengan gamis, saya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Sekarang kalau Inah, saya pakai gamis, karena maaf sudah familiar.
Kalau Ustaz Zikrullah Arza itu pakainya gamis. Gitu. Ternyata itu kan bicara casing kan? Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Pakaian itu casing itu. Yang kedua, makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, lanjut sekarang masuk di nomor 6 fawaidnya. Jawazu silatil aqaribi al-kuffari wal ihsani ilaihim. Bolehnya menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang karib kerabat walaupun tidak seiman dan berlaku baik kepada mereka. Dalilnya tadi sudah, suratnya 60 ayatnya 8. Kita buktikan dengan tadi dalilnya, fakta, real. Rasul baik dengan pamannya, Rasul baik dengan pembantunya, pelayannya. Umar Sa'ad bin Abi Waqqas baik dengan ibunya. Abu Hurairah sebelum ibunya masuk Islam, dia baik dengan ibunya. Semuanya seperti itu. Jadi tidak ada kata begini, pokoknya mulai detik ini rumah ini haram buat kau masuki. Ada kan kata-kata begitu? Pernah dengar tak? Nah, pokoknya semenjak kamu ndak jadi muslim, nah rumah ini, lantai ini haram buat kamu. Oh, ndak ada. Jangan. Nah, lanjut. Nomor 27. Bab baru. Akhlak lagi, adab lagi. Babnya la yasubbu walidayhi. Ndak boleh menghina, merendahkan, melecehkan orang tua. Ndak boleh menghina, ndak boleh merendahkan, menghinakan orang tua. Taib, mari kita lihat hadisnya sahih nomor 27. Haddatsana Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir, kata Imam Bukhari, berkata kepada diriku. Ia berkata, akhbarana Sufyan. Sufyan berkata kepada diriku. Kata Sufyan adalah haddatsani Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim telah mengatakan kepada diriku, kata Sufyan, an Humaid bin Abdirrahman, dari Humaid bin Abdirrahman, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qal, ia berkata, qala Nabi sallallahu, kata Abdullah bin Amr, Nabi Rasulullah SAW bersabda demikian, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi, termasuk dosa besar manakala anak menghina, merendahkan, mencerca, mencaci kedua orang tuanya. Ini lisan. Ingat, kata menghina, merendahkan, mencerca, mencaci, ini wilayah anggota badan lisan. Berarti saya ungkapkan dulu gini, lurusnya iman disebabkan lurusnya lisan. Lurusnya iman karena lurusnya hati. Lurusnya hati disebabkan lurusnya lisan. Apalah pengakuan keturunan Rasul Habib kalau lisan tidak terpelihara hina. Walaupun bukan keturunan Rasul, Bilal bin Rabah, badan kulitnya hitam, rambutnya kismis, tapi terumpahnya didengar oleh Rasul di surga. Saat ini yang mahal itu, era hari ini yang mahal menjaga tutuk, menjaga lisan.
yang mahal itu. Contoh, si A mengaku keturunan Rasul. Boleh jadi gennya bukan gen Rasul, atau boleh jadi iya. Si B langsung menjas, endaklah, mosok kamu keturunan Rasul. Jadi sekarang saling bantai membantai, saling memblow up satu dengan yang lain. Umat Islam mestinya menjaga ini. Bagaimana cara menjaganya? Oh, si A mengatakan saya keturunan Rasul, monggo silahkan. Kalau memang jenengan keturunan Rasul, ikuti akhlaknya Rasul. Lo gitu mestinya. Apa itu? Kenapa ini? Speaker luar mati. Oh, speaker luar mati. Ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang ini lagi viral-viralnya itu. Saya tidak ingin supaya jenengan buka medsos, bukan. Saat ini lagi viral-viralnya itu di kalangan para ulama, di antaranya pengakuan keturunan Rasul. Si A mengatakan aku keturunan Nabi. Oke, entah terah keberapa. Kata si B, tidak percaya saya. Supaya suasana cool, adem, mestinya mau ngaku monggo, silahkan. Yang penting lisan ini dijaga. Lo ngono. Tak kasih ayatnya mumpung saya masih ingat. Jangan ayat dulu deh, hadis lah. Ayat nanti, hadis dulu ya. Arba'in tolong dibuka. Arba'in tolong dibuka. Sudah? Nomor hadis 15. Jenengan yang nggak punya, buka di Google, Arba'in nomornya berapa? 15. Pokoknya sekarang ngaji ku enak, ala Mbah Google. Ya, monggo dibaca. Udah, suaranya kedengeran kok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Iya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Terus. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, coba wis. Hadis kedua bicara tetangga. Hadis ketiga bicara tamu. Tapi hadis yang pertama bicara kalau ndak bisa ngomong baik, cicing. Apa ya? Oh, diam. Maaf loh, kan saya Jawa sekarang di Sunda, jadi ya wajar. Ini sudah bisa? Halo. Ya. Wow, suruh pakai ini. Lah ini hidup ini. Oke, baik. Saya ulang. Hadis pertama, saya ulang. Hadis pertama bicara ngomong baik. Kalau tidak bisa diam. Maaf kalau tadi saya bilang cicing karena saya sudah tinggal di Kerawang sudah 25 tahun. Hadis kedua baik dengan tetangga. Hadis ketiga baik dengan tamu. Tapi baiknya adalah jaga lisan. Sekarang maaf tak kasih dalilnya. Walaupun belum ketemu, saya minta tolong yang punya kitab Adabul Mufrad, tolong dibuka. Yang punya. Sudah? Tolong bacain hadis nomor 52.
Karena ini saya hafalkan ini. Jadi saya ngajar kitab ini, saya apalin. Yuk, hadis nomor 52. Sudah ketemu? Wis pokoknya dibacalah dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Iya. seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahim mereka, tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lapang terhadap mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Taib, saya nyambung mereka mutus. Aku baik, mereka jahat. Hadis nomor 27 tadi, tidak boleh menghina, mencerca, mencaci, merendahkan orang tua. Lesan. Saya ingin mengajarkan dua. Larangan mencaci iya, tapi ketika diri kita yang dicaci, jangan balas. Mencaci orang tua tidak boleh. Kebetulan qadarullah yang ana hadapi ada yang jadi orang tua banyak. Tapi ketika diri kita yang dicaci, jangan balas. Baik, biar imbang, saya akan selesaikan dulu hadis nomor 27. Yuk, perhatikan. Termasuk dosa besar, kata Rasul, ayyashtumar rajulu liwalidayhi. Termasuk dosa besar kalau ada seseorang mencerca, mencaci, menghina kedua orang tuanya. Faqalu, sabda Rasul ini direspon oleh para sahabatnya. Kaifa yashtum? Bagaimana Rasul seorang anak itu mencaci, mencerca orang tuanya? Seperti apa Rasul seorang anak dikatakan mencaci, menghina, merendahkan orang tuanya? Jawaban Rasul, perhatikan. Yashtumur rajul fayashtumu abahu wa ummah. Si fulan mencaci, mencerca, menghina orang lain, maka orang lain akan membalas mencaci, mencerca ibunya dia dan bapaknya dia. Saya ulang. Si fulan mencerca, mencaci orang lain. Saya umpamanya yang dicaci, saya balas mencaci, menghina bapak ibunya orang yang mencaci saya. Oke. Bergaul dengan teman itu seperti itu ternyata larangannya. Tidak boleh menghina orang lain, karena boleh jadi orang yang kita hina akan membalas menghina bapak dan ibu kita. Berarti sama saja kita dinilai menghina, menghina, merendahkan orang tua kita. Itu. Sementara dalam pertemanan terkadang lisan terperosok seperti itu. Dia nggak menghina bapaknya orang lain, yang dia hina orang lain, teman, tapi temannya tadi nggak terima menjelekkan bapak dan ibunya kita. Itulah berarti kita menghina, mencerca, mencaci kedua orang tua kita. Berarti menjadi penyebab tercelanya orang tua, itu termasuk al-kabair. Jadi sekarang pesan ke para buah hati adalah, Mas, bergaul dengan dia boleh, tapi ingat sayang, jaga lisan.
jaga sikap. Contoh, karena sikapnya tidak bagus, si fulan akhirnya apa? Akan langsung mencaci. Dasar bapak ini, dasar ibu kamu ini, dan lain sebagainya. Awalnya sekedar dorong-dorongan, awalnya sekedar ledek-ledekan. Tapi karena tadi si fulan yang kita ledek sudah merasa terdolimi, balas dia. Dasar bapakmu ini, dasar maaf ibumu ini, dan lain sebagainya. Ini menjadi penyebab tercelanya orang tua, minal kabair, termasuk dosa besar. Udah, hati-hati. Baik, kita lanjut sekarang. Hadis nomor 27. Fawaid yang pertama, faedahnya tahrimu syatmil walidaini, haramnya mencerca, mencaci kedua orang tua. Jadi secara langsung tidak boleh. Nomor 2, tadi sudah saya bacakan, lisan dijaga. Nomor 2, min uquqil walidaini, termasuk dianggap kedurhakaan kepada orang tua. Ta'ridhuhuma lisabbi wal ihanati min kibalil akharin lahuma, termasuk durhaka kepada orang tua ketika orang tua menjadi objek celaan, cemoohan, hinaan dari orang lain. Jadi termasuk dianggap durhaka kalau sampai kita menjadi penyebab terhinanya, dicemoohnya kedua orang kita, kedua orang tua kita oleh orang lain. Berangkatnya kita menjadi penyebab. Gitu. Lanjut. Nomor 3. Ini lebih ngeri lagi jenengan nomor 3 ini. Nomor 3. Man tasabbaba fi fi'lin kana kafailihi khairan au syarran. Barang siapa yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu pekerjaan, baik itu baik ataupun buruk, maka dia dihukumi seperti pelakunya. Anak ulang. Siapa yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu, baik itu baik ataupun tidak baik, maka agama menghukumi dia dihukumi seperti yang mengerjakan. Dah. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Si A ngomong baik, didengar si B. Si B ngomong baik, didengar si C. Si C ngomong baik, didengar si D. Dan seterusnya. Si A mendapatkan pahala baik dari semua yang melakukan kebaikan, karena penyebabnya dari si A. Si A awalnya tidak baik tingkahnya, ditiru sama si B, ditiru sama si C, dan seterusnya. Dosa jariyah. Dalilnya mana? Man dalla ala khairin falahu ajrun. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun.
Gitu. Jadi sekarang diajari anak. Nak, pengen dapat untung gede, nak, pengen dapat pahala besar, gampang, ndak sulit. Main di luar, main dengan teman boleh, tapi harus jadi contoh yang baik. Bunda nggak ngelarang, Umi nggak ngelarang, main di luar boleh, tetapi Allah Rasul ngajari mesti jadi orang yang untung dalam pandangan agama. Jangan jadi troublemaker, pembuat keonaran, pembuat masalah. Saya tinggal di Jabar. Ini masuk Jabar atau DKI itu? Oh, DKI berarti beda dengan saya. Saya Jabar. Kan di Jabar lagi tren katanya anak yang bermasalah di bawah pendidikan, dididik dengan model ala-ala orang militer supaya baik. Orang yang tidak suka langsung tadi sinis, belum tentu baik. Benar. Wong jenengan, maaf, orang Islam disuruh puasa itu loh, belum tentu baik. Padahal ayatnya puasa la'alakum tatakun, pasti baik, belum tentu takwa. Musa sama Harun itu disuruh ngomong baik sama Fir'aun. Siapa yang nyuruh? Allah. Kata Allah, Musa, Harun, kamu ngomong yang lemah lembut ya kepada Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aun itu sadar atau takut. Mudah-mudahan. Anak mondok di pondok A, mudah-mudahan jadi soleh. Mudah-mudahan. Hasilnya belum tentu. Ngaji di Al-Mutmainah, saya nggak bilang mudah-mudahan, insya Allah solehah. Ya ngono, aku nggak bilang mudah-mudahan ke jenengan, insya Allah solehah dalam pandangan Allah. Ya ngono. Karena tadi banyak orang yang sinis ketika ada orang berusaha untuk baik. Anaknya sekolah di ini, alah belum tentu juga jadinya. Loh ya pasti belum tentu. Kita buka pakai dalil ayat, suratnya 20 ayatnya 44. Loh tak kasih dalil jenengan setiap saya bicara tuh. Suratnya berapa? 20 ayatnya 44. Ini soal bicara baik loh, monggo. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Loh mudah-mudahan gitu kok. Berarti kan bagaimana keseriusan orang yang berdakwah, kedua kalinya keseriusan kemudian takdirnya dari Allah. Gitu Yo, lanjut sekarang. Tadi saya ulang. Man tasabbaba fi fi'lin kana kafa'ilihi khairan aw syarran. Siapapun orangnya yang menjadi wasilah perantara terjadinya sesuatu pekerjaan, entah itu baik atau tidak baik, maka dia dihukumi sebagai pelakunya. Hati-hati. Maka ketika ngajari anak, syaratnya cuma tadi, nak boleh main kok nak, bunda tidak ngelarang, tapi ingat, jadilah wasilah kebaikan buat orang lain. Taib. Selanjutnya, ya, saya akan masuk di nomor hadis 28. Masih satu bab. Hadis nomor 28. Masih babnya larangan menghina, mencerca, mencaci orang tua. Haddatsana Muhammad bin Sallam
Muhammad bin Salam telah mengatakan kepada diriku, kata Imam Bukhari. Qal, ia berkata, akhbarana Makhlad. Makhlad telah mengatakan kepada diriku, akhbarana Ibnu Juraid. Makhlad berkata, Ibnu Juraid telah mengatakan kepada diriku, ia berkata, Ibnu Juraid, sami'tu Muhammad bin Haris bin Sufyan, bahwa saya mendengar Muhammad bin Haris bin Sufyan yaz'umu, menyangka bahwa Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya, annahu sami'a Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqul, bahwasanya yaitu Urwah bin Iyad mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliaunya mengatakan, minal kabairi indallahi ta'ala ayyastasibbar rajul liwalidayhi. Artinya termasuk dosa besar dalam pandangan Allah, di sisi Allah, orang yang menjadi penyebab orang lain menghinakan orang tuanya. Saya ulang, termasuk dosa besar al-kabair ketika seseorang menjadi penyebab terhinanya orang tuanya. Hati-hati. Baik, cukup. Saya akan masuk di nomor hadis 29. Baik, sebelum masuk ke 29 ada fawaidnya dua ini. Satu, hadis tadi isbatu inqasamidz dzunubi ilal kabair was saghair. Hadis tadi adalah berbicara tentang membagi dosa. Dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil hapus dengan berbuat baik. Dosa besar tidak, dia terhapus dengan taubat nasuha. Dua, al-wajibu alal insan al-kaffu an syatmin nas wa syatmi abaihim li'annahu sababun li'ayyashtaman nasu wa yashtumu abahu ma'ahu bisababihi. Fawaid yang kedua, wajib untuk siapapun manusianya menahan diri dari mencaci mencela orang lain dan mencaci mencela bapaknya orang lain, tidak boleh, karena adalah nanti menjadi penyebab orang lain akan mencela dirinya dan mereka akan mencela bapaknya dengan sebab dia. Tidak boleh. Yang jelas jangan mencela, mencaci, memanggil yang tidak elok, tidak boleh. Saya punya seorang kenalan ustazah, sekarang sudah meninggal. Dulu pengisi tetap di radio tertentu. Udah, saya nggak sebutkan radionya, karena radio ini tidak sunnah sebenarnya. Radionya gadu-gadu. Ya, radio gadu-gadu, kan banyak radio gadu-gadu toh. Radio gadu-gadu itu gini, mau maghrib pengajian, gitu kan? Nanti setelah pengajian terus dangdutan, terus apa? Kan biasanya gitu kan? Contoh seperti TV menjelang maghrib pas puasa dakwah. Setelah dakwah kemudian ketawa ke TV, hehehe. Malamnya menjelang sahur terus buli-bulian, nah gitu, ya kan? Itu yang sering ditonton orang itu. Itu yang sering ditonton keluarga muslim, dia tanya itu, senang dengan yang nonton orang dibuli-buli. Gitu. Padahal ini larangan dalam agama. Buka surat 49 ayatnya 11. Larangan ini membuli itu tadi itu. Hadis yang tadi barusan saya baca tadi. Larangan membuli teman, larangan membuli bapaknya teman. Yuk monggo dibaca suratnya 49. Ayatnya berapa? 11. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum
terus. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Iya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Terus. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sebentar ya, saya tunjukkan contoh. Ini akhlaknya yang buruk ketika umroh haji atau ketika pengajian. Qadarullah, si ibu ini, mbak ini badannya memang tidak putih. Tidak putih. Qadarullah milihnya gamis, baju warnanya merah menyala. Jadi waktu dipakai karena belum tahu gimana caranya mendandani diri dengan warna baju, akhirnya bahasanya tidak matching. Di masjid jadi bahan. Ya Allah. Terus sudah, ngomongnya pertama bagus kata Allah. Ya Allah, tapi lanjutnya nggak pantas amat ya. Nah, itu yang terjadi. Loh, yang pakai baju dia. Loh, kok mulut kita sih nyinyir gitu loh. Itu di pengajian. Ini lagi umroh. Loh, saya dengar itu. Ceritalah ke saya. Tadi loh Pak Ustadz, saya dekat dengan orang hitam Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, baunya setengah mati Pak Ustadz. Loh, coba. Di mana tempatnya sholat waktu umroh? Di Mekah, Masjidil Haram. Karena dia sholatnya dekat dengan orang hitam, yang makannya pasti beda dengan kita, yang dikonsumsi beda dengan kita, muncullah bahasa. Tadi saya Pak Ustadz dekat dengan orang hitam Pak Ustadz. Ya Allah, tapi Pak Ustadz bau banget badannya. Loh, itu kan sudah ghibah yang seperti itu. Coba. Lesan ini makanya menjadi anggota badan yang paling ditakuti oleh semua anggota tubuh. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasul, ketika waktu pagi anak Adam, seluruh anggota badan mengiba kepada lesan. Kata anggota badan kepada lesan, ittaqillaha fina. Hai lesan, takutlah kamu kepada Allah demi keselamatan kami. Innama nahnu bika, kami bagaimana kamu lesan. Fa in istaqamta istaqomna, fa ini wajasta iya wajajna. Kamu lurus lesan, kami anggota badan lurus. Kalau kamu bengkok lesan, kami akan jadi bengkok. Itulah lesan. Dah, hati-hati. Yuk lanjut. Nomor, jadi nanti kalau ada yang pakai baju umpamanya pakai punten loh, bajunya ternyata celananya street, ngaji di Al-Mutmainah, nggak usah dikomentari, nggak usah. Jenengan datangi, omongi baik-baik, empat mata berdua gitu. Jangan begini jenengan. Street. Jangan, jenengan sudah hibah dengan dua orang itu. Dia ngaji umpamanya bajunya ketat. Yang maaf bagian dalam kelihatan. Jenengan nggak usah memblow up satu masjid, jangan ini. Jenengan sih nggak ngomong jenengan, tapi muka jenengan tuh loh sudah dengan sinyal. Itu saja sudah ghibah itu. Akhirnya si fulana jadi jadi objek bagi yang lain. Janganlah. Yuk lanjut nomor 29. Apa itu? Oh boleh, sekarang pertanyaan. Boleh, ya.
Saya belum di SMS sama panitia kayaknya. Biasanya aku suka dikasih panitia tulisan. Sebentar. Oh iya, sudah lewat. Waduh, ya pertanyaan langsung hadiah. Boleh. Maaf ya Ukhti Rere ya, maafin lo diriku, bener. Yuk monggo yang akan datang 25. Ada pertanyaan silahkan. Yang tanya dapat hadiah 1. Monggo, apa pertanyaannya? Silahkan. Yang ke nomor 2 siapa tadi? Nji, yuk sampean dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Oke, terus? Si kerabat ini akan misalnya ketika kita bersama dia tuh yang sering kita dapatkan adalah informasi atau bahan gitu, dan sedangkan kita kan nggak pengen dapat apa namanya juga, tapi dia kerabat kita itu sikap yang baik gimana ya supaya nggak putus, tapi kita juga nggak pengen memperdosa karena gimana caranya berbaik sangkalah dengan mereka? Kayaknya enggak deh. Enggak, artinya gini, kalau kita dapat info yang tidak baik dari orang lain, oke, bahasanya tadi saya bilang, kayaknya enggak deh Bu, kayaknya bukan disangkal, artinya kayaknya enggak seperti itu Bu, coba tabayunkan dulu. Sudah, sesudah ditabayunkan, kalau bisa dinasihati, enggak usah di blow up kejelekan dia, karena ribah itu definisinya menceritakan apa yang ada pada diri saudara kamu dan dia nggak suka, walaupun cuman maaf nggak ngomong tadi loh, gitu loh, itu cuman gitu tok, gitu orang sak masjid itu ngelirik ke dia semuanya itu, ya cukup. Yuk jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Non muslim. Terus? Baik, pintar. Dia ngasih pas hari rayanya, terima aja. Yang penting halal dan tidak haram. Dia pas ngasih hari raya dia, dia pasti maaf kalau mengacu ke Al-Baqarah 120 sampai kapanpun Yahudi Nasrani tidak akan ridho. Oke toh? Itu Al-Baqarah 120. Dia pinter ngasih berbaginya persis pas tanggal, umpamanya kalau Waisak pas tanggal acaranya dia, Hindu pas acaranya dia, Kristen pas tanggal 25. Terima saja, yang penting halal baik, tidak haram, tidak curian. Tapi ketika jenengan ingin berbagi ke dia, jangan pas hari rayanya dia. Semua tergantung dari niat kita. Apakah ingin membesarkan agama dia atau tidak? Apakah ingin meluhurkan tradisi dia atau tidak? Tapi satu kata kunci, bilang terima kasih, cukup. Jangan jazakallah, karena Allah tidak akan balas. Paham? Jadi cukup terima. Dia maaf pas hari acaranya pas Natalan, umpamanya Waisak, dia ngasih kue, terima saja. Yang penting bukan babi. Dia ngasih kue, terima. Monggo saja dia ngasih. Yang penting barangnya halal. Yang penting lisan kita nggak gini, selamat ya sudah ngajain Natalan ya. Yang itu yang tidak boleh. Bilang aja, Bu, makasih. Boleh nggak sukron? Boleh. Wong sukron itu bahasa Arab untuk siapapun. Yang ndak boleh jazakallah ya, ndak boleh. Nah, tak kasih hadiah. Ada lagi, satu lagi. Monggo. Ketika
Wes ono lagi. Menjalin silaturahmi dengan sesama bukan orang muslim tadi. Ya. Ketika anak kita tadi keluar dari agamanya, kita tetap boleh menjalin hubungan dengan anak cucu kita yang itu bukan muslim. Baik. Tadi bagus pertanyaannya. Bagaimana Ustadz kalau dia ndak Islam, keluar dari Islam, kemudian dia punya anak cucu dari cucu kita, apakah kita tetap nyambung sampai kapanpun secara nasab tetap maaf keturunan kita? Ingat kerabat itu baik dia mahram atau tidak, baik dia mewarisi atau tidak, itu mahram, tidak diukur dengan agama. Ingat konsepnya 60 ayat 8, konsepnya surat 31 ayat 15. Nih hadiah. Satu lagi belakang, monggo. Maksudnya baik, nadanya cuma tidak keras. Apa? Maksudnya baik, nadanya tidak keras, memiliki, tapi dia kesinggungan orang tuanya. Itu termasuk maki-maki yang tidak. Maksudnya baik. Oh, nadanya agak keras. Apakah itu baik? Apa menghina? Tidak. Orang beda daerah, beda ungkapannya. Saya besar di Jawa Timur, jadi maaf terkadang bahasanya kayak orang Jawa Timur. Kalau yang ngisi orang Jogja, nanti alus kabeh. Dah, makasih semuanya. Cukup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf